Pernah bertemu dengan seseorang yang tampaknya sempurna tapi kamu merasa ada yang aneh? Mereka mungkin aja psikopat, guys. Pernahkah kamu bertanya-tanya seperti apa kehidupan seorang psikopat? Aku punya beberapa fakta menarik yang pasti bikin kamu tercengang. Jangan khawatir, video ini tuh nggak bikin membuat kamu jadi seorang psikopat. Tapi jika kamu penasaran seperti apa pola pikir mereka, kamu harus menonton sampai habis video ini. Selamat datang di channel Kurinto Sujarwo. Halo semuanya, selamat datang nih di channel Kurinto Sujarwo. Di sini akan membahas tentang cara berpikir psikopat. Bagaimana pola pikir ini dapat mempengaruhi kehidupan kita. Sebelum memulai, aku ingin memberitahu bahwa konten yang aku bahas ini tujuannya ya edukasi, ya pemahaman aja ya. Jangan khawatir, konten yang dibahas ini nggak ngajarin kalian tuh untuk jadi psikopat atau melakukan tindakan yang merugikan. Enggak kok, enggak, aman. Aku milih topik ini tuh karena aku tertarik dengan bagaimana pola pikir yang berbeda dari mereka, cara berinteraksi seorang psikopat dengan di dunia luar ya. Aku yakin banyak dari kalian yang mungkin bertanya-tanya tentang psikopat dan bagaimana cara mereka berpikir juga toh, ya kan? Oleh karena itu di channel ini nih kita akan menambahkan topik tersebut secara mendalam. Sekali lagi jangan khawatir ya, aku nggak ngajarin kalian psikopat. Aku ngomongnya ini secara santai. Informasi ini bermanfaat dan akurat. Jadi klik tombol subscribe, nyalakan notifikasi agar nggak ketinggalan video-videoku selanjutnya dan bantu support terus feed channel ini. Yuk, pertama-tama mari kita bahas tentang apa itu psikopat. Oke, psikopat itu adalah kondisi mental yang membuat seseorang tuh sulit memahami atau menunjukkan empati kepada orang lain ya. Meskipun demikian bukan berarti semua psikopat itu adalah orang yang jahat dan melakukan kejahatan. Ada beberapa psikopat tuh yang memiliki karir yang sukses dan terampil dalam memimpin juga. Namun ada juga psikopat yang memang memiliki sifat yang buruk seperti manipulatif, pembohong, dan cenderung kejam. Lalu bagaimana seseorang bisa menjadi psikopat? Menurut peneliti ya, faktor genetik dan lingkungan tuh dapat mempengaruhi seseorang untuk menjadi psikopat. Selain itu, faktor kehidupan seperti pengalaman traumatis atau mungkin kurangnya kasih sayang dari orang tua, pacar, juga dapat berperan dalam pembentukan sifat psikopat ya. Namun, tidak semua orang yang mengalami hal tersebut tuh akan menjadi psikopat ya. Ada juga faktor internal seperti kepribadian dan kecerdasan emosional yang dapat mempengaruhi seseorang untuk menjadi psikopat atau mengontrol sifat psikopat yang mungkin dimilikinya. Nah, sekarang kita sudah memahami ya sedikit dari penjelasanku tadi tentang apa itu psikopat. Namun, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Peneliti menunjukkan bahwa orang yang memiliki sifat psikopat itu cenderung memiliki rasa takut, teman-teman. Cemas yang nggak normal, sehingga mereka cenderung mengambil resiko atau melakukan keputusan tuh impulsif yang mungkin merugikan orang lain. Namun seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bukan semua psikopat tuh melakukan tindakan tuh yang merugikan orang lain juga. Banyak juga psikopat yang itu hidupnya normal kok dan bahkan sukses dalam karir mereka. Oke, aku membuat sebuah cerita nih agar kalian paham bagaimana psikopat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya nih seperti ini contoh ya. Pernah memiliki teman sekamar yang namanya Rian. Dia adalah seorang yang sangat pintar dan cakap dalam melakukan segala hal. Namun ada sesuatu yang aneh nih pada dirinya nih. Dia tuh sering mengabaikan perasaan orang lain. Bahkan pada saat aku sendiri teman dekatnya gitu loh. Aku ingat satu kali yang aku rasain sedih banget yang waktu mencoba bercerita padanya tuh Rian tuh hanya menatap aku tuh tatapannya tuh kosong. Seolah-olah tuh nggak peduli sama sekali dengan apa yang aku ceritakan dan yang aku rasain gitu loh. Nah, selain itu dia tuh juga sering melakukan keputusan impulsif yang merugikan orang lain. Contoh nih, dia suatu kali tuh mengejar mobil yang melanggar aturan lalu lintas dan menabraknya itu hingga terbalik. Padahal tuh dia sendiri itu tidak mengalami kerugian apa-apa dalam insiden tersebut. Nah, saat itu aku mulai curiga bahwa Rian itu memiliki sifat psikopat. Aku mencoba berbicara dengannya tentang hal ini nih. Rian, kamu tuh psikopat loh. Tapi dia tuh cuman nganggapnya tuh tertawa, menganggap aku terlalu paranoid. Namun beberapa bulan kemudian Rian ini terbukti melakukan tindakan yang sangat kejam. Dia membunuh pacarnya sendiri dengan cara yang sangat sadis dan tidak beralasan.
ketika ditangkap Rian terlihat sangat tenang dan merasa tidak bersalah dengan perbuatannya. Saat itu aku menyadari betapa pentingnya untuk mengenali tanda-tanda seseorang yang mungkin memiliki sifat psikopat untuk segera melaporkannya kejadian atau perilaku yang mencurigakan pada pihak berwenang. Cerita ini menjadi contoh bagi kita untuk selalu waspada dan mengenali tanda-tanda seseorang yang mungkin memiliki sifat psikopat dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga perlu mengajarkan kepada orang-orang terdekat kita tentang hal ini. Sehingga kita tuh dapat mencegah terjadi tindakan kejahatan yang merugikan orang lain. Itu loh cerita fiktifnya. Nah, tadi itu kita udah bahas tentang psikopat ya. Nah, sebelum kita tutup video ini tuh, aku mau ngajak kalian untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama tuh, jangan lupa subscribe channelku ini karena kalian akan mendapatkan konten-konten keren lainnya pelan-pelan ya. Ya, kemudian kedua, share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin juga tertarik dengan topik ini nih. Kita bisa membicarakan bersama-sama tentang banyak hal. Kemudian siapa tahu teman-teman kalian juga punya pengalaman atau cerita menarik tentang psikopat. Atau terakhir bisa tinggalkan komen di bawah sini. Aku mau dengar pendapat kalian tentang materi psikopat ini yang sudah kita bahas, yang aku bahas hari ini. Nah, kalian bisa ngasih saran atau request untuk konten selanjutnya gitu ya. Oke, bantu channel ini berkembang. Terima kasih. See ya.